Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Aji Saya April dalam AA Podcast. Podcast. Itu kayaknya baru dapat setengah jam lalu. Lumayan lah. Hasil kreativitas dalam waktu setengah jam dapatnya. Ya, setidaknya kita bisa lebih produktif ya. Iya. Memanfaatkan waktu luang. Waktu luang dalam pekerjaan. Nah, oke, kita coba menelisik lagi lebih dalam mengenai pengalaman kita ya dulu ya Iya, ketika masih sebagai CPNS baru saat kita mengikuti Latsar. Apa dulu panjangannya? Latsar itu dari pelatihan dasar. Dulunya namanya prajabatan. Nah, kalau zaman-zaman sebelum milenial itu namanya prajabatan kalau pernah dengar dulu. Berhubung kita sudah milenial, Ya, kita sudah milenial namanya disebutnya Latsar, pelatihan dasar. apa momen yang paling terkenang ketika kamu ikut Latsar, Bu? Nyari jodoh kayaknya. Itu saya. Bisa aja kamu. Tapi memang momen Latsar itu biasanya jadi ajang pencarian jodoh. Oh, Biasanya loh. Soalnya kan kalau sekarang kan online semua tuh. iya. Nah, dia iya. ketemu. Jadi ada tuh salah satu omongan sekarang? dari CPNS 2020 Hah? bilang apa namanya? Online ini mematikan jodoh katanya. Wah. Jadi mau nggak mau itu harus tetap ini ya, tetap ketemu ya, nggak bisa online ya kalau cari jodoh itu ya. Iya, harus tetap ketemu biar dapat chemistry-nya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya, memang sepertinya walaupun mungkin tidak langsung dapat ketika ketemu, tapi kan paling nggak kemungkinannya lebih besar. Iya, soalnya banyak variasinya. Wes. Dari Sabang sampai Merauke ketemu di situ semua. Jadi kita tuh dalam Latsar dikumpulkan CPNS dari seluruh satu Kementan yang pada saat tahun itu diterima menjadi CPNS dilatsarkan di satu tempat. Jadi dari seluruh kepulauan Dari seluruh unit kerja. Di Indonesia itu semua dikumpulkan di situ. Jadi kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya gitu. Dan memang pada saat itu adalah benar-benar ajang saling mengenal kalau kita ya. Iya. Mungkin pada saat kita sudah menjadi PNS nantinya itu malah kondisi seperti itu kita Jarang, hampir nggak pernah. nggak pernah temukan ya. Nggak pernah temukan lagi. Mungkin akan bertemu kalau kita sedang didinaskan di tempat lain. Pelatihan lagi. Perjalanan dinas atau pelatihan itu mungkin bisa ketemu ya dengan kawan-kawan yang dari lain unit kerja kita. Ya, tapi memang pada saat Latsar itu adalah benar-benar di saat kita bisa mengenal dari orang-orang di seluruh pelosok ya kayaknya ya gitu. Iya, dan itu pun suasananya emang beda. Kalau Latsar, misalnya Latsar pelatihan dasar dengan pelatihan setelah kita jadi PNS nanti itu memang feelingnya beda, Bung, kalau menurut. Karena emang kayaknya itu kan pelatihan pertama waktu kita masuk ke suatu institusi. Habis itu kita dilatih di situ barengan, itu waktunya lumayan lama loh, teman-teman. Sekitar 1,5 bulan waktu itu. Kita waktu itu pelatihan di Ciawi ya. 1,5 bulan ya? 1,5 bulan, Bu. Bukannya 33 hari. 33 hari. 40 hari hampir ya. 40 hari. Kayaknya hampir 40 hari ya. Hampir 1,5 bulan waktu itu. Waktu 1,5 bulan ya barengan di situ di dalam satu tempat itu barengan semua dari pagi tiap hari Sarapan bareng. Apel bareng. Apelnya ini ada juga yang malam soalnya. Jadi apel pagi dan apel malam. Kalau apel malam itu biasanya kalau misalnya salah gerakannya diulang lagi jam 11. Masih inget marsnya enggak? Wah, itu bahaya itu, Bu. Jangan sampai lupa. Kalau lupa satu kompi Mars ini semua diulangin lagi sampai hafal. Gimana dulu ya? Kamu pengalaman yang menarik kalau Bung waktu Latsar, Bung? Sebenarnya yang menarik itu menghafal lagu-lagu atau menghafal ya mungkin kayak Mars Korpi, kemudian apalagi Panca Prasetya, kemudian menghafal urutan-urutan dalam upacara apel itu kan kita menjadi petugas juga kalau nggak salah. Iya, jadi petugas gantian itu jadi petugasnya, ada jadwalnya tiap malam.
Terus kita juga harus bangunin, punya jadwal untuk membangunkan. Nah ini yang paling asik ini. Jadi kita itu diharuskan untuk bangun jam 4 subuh. Nah jadi di Ciawi itu kan dingin banget. Jadi kalau mandi jam 4 subuh itu ya udah kayak mandi air es aja itu. Nah itu dibanguninnya pakai ini sirine teman-teman. Jadi ada satu petugas yang diharuskan untuk keliling dengan membawa sirine. Bunyi yung yung kayak gitu. Kemudian apa lagi ya selain itu Nah, ya? habis itu setelah itu kita nggak langsung makan atau segala macam. Biasanya kita ada kegiatan dulu kayak olahraga Ya, ya, kayak ya, gitu. ya, betul, betul. Kita olahraga senam pagi ya. Olahraga pagi senam Senam pagi. pagi, kemudian Habis itu kita masuk lagi ke ruangan, lanjut lagi apel pagi. Habis dari apel pagi baru kita biasanya sarapan. ya, Nah apel itu pagi, sarapan, waktu sarapan juga kita baris dulu. Jadi memang rapi banget. berhitung ya. Berhitung Kalau nggak dulu. salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi emang pengalaman banget itu latsar itu. Tapi Dan recommended untuk diikuti. dan itu bukan, menurut saya sih bukan kewajiban ya, tapi itu suatu anugerah sih kalau. Lirik kiri, lirik kanan gitu. Siapa tahu ada yang manis, boleh lah berkenalan. Berkenalan Ya, dulu. Siapa tahu cocok. nggak cocok ya udah, lihat lagi yang lain. Banyak, seleksinya itu banyak. Tidak usah takut kehabisan pilihan. Antara Anda yang menyeleksi atau Anda yang terseleksi. Tapi ya kalau kalau menurut saya mungkin bisa benar-benar ya itu jadi sesuatu yang menghantarkan untuk masa depan kita ya, selain masa depan pekerjaan maupun masa depan keluarga juga bisa ya, tinggal diambil aja Masa depan baiknya. rumah tangga ditentukan di situ. Ya. Terus kalau pengalaman kamu yang paling enak kan tadi katanya apa tadi, Bung? Apa? Kamu bilang pengalaman yang paling berkesan buat kamu pada saat apel ya? Pada saat apa ya? Apel. Kalau saya pengalaman yang berkesan itu pada saat kita membuat video film. Kalau nggak salah video Oh, pendek. Wah, itu pengalaman pertama ya Bun ya? itu lumayan lumayan gimana ya? Ya Istri kamu udah tahu ya. belum tentang ini? Oh, jangan sampai. Bahaya ya, Ya, Bun. pokoknya bagus lah. Bagus lah, itu pengalaman yang lumayan indah. Coba lebih bisa dideskripsikan. Pada saat itu kan ya kita membawakan tema mengenai apa, Bung? Apa ya waktu itu temanya ya? Saya kok lupa malah. Saya juga lupa. ke Cinta kebangsaan ya? Indonesia bukan ya? Bukan. Apa ya? Nusantara. Nusantara ya? Atau apa Bukan gitu? nih kayaknya. Kalau nggak salah itu kan mengenai anak yang dia sudah lama kuliah di luar negeri, Untuk kemudian mengabdi. dia sekolah di luar negeri tuh, tapi dia berasa enggan untuk mengabdi ke negara Indonesia, misalkan dengan Jadi menjadi PNS atau kayak dengan gitu. jadi CPNS. Dia lebih memilih untuk bekerja di luar negeri gitu. Tapi pada saat itu Cinta tanah air kan ya? lupa saya judulnya mengenai apa gitu. Pokoknya akhirnya yang kita terakhir itu apa? Dia semacam diingatkan oleh rekannya lagi kan ya? Iya, dilakukannya lagi karena orang tuanya tadi mengingatkan kan, dia tetap bebal. Ya gitulah. Ya, pokoknya kita dikasih tugas-tugas untuk membuat video atau membuat kadang juga kita dibuat kerja kelompok atau apa gitu yang berwawasan kebangsaan gitu. Ada games Kira-kira. juga biasanya nanti kayak awal-awal itu kan kita kan dikasih games itu. Yang kita 1-0 Oh iya. itu yang memorable Sudah juga nikah? itu. Sudah nikah? Sudah nikah belum? Udah punya anak? Satu. Udah nikah belum? Nol. Punya anak? Sudah? Satu. Lo kok bisa? Jadi pertanyaan malah. Nikahnya belum, anaknya udah. Wah. Bagaimana itu? Pokoknya Terus apa lagi ya kira-kira pengalamannya ya? kita
di sidang ya kalau nggak salah ya. Ya, terakhirnya nanti kita itu kayak Sidang. skripsi. Jadi kita bikin semacam laporan itu. Mm-mm. Laporan itu isinya perubahan yang kita lakukan di kantor. Selama kita menjadi Selama kita menjadi CPNS. CPNS. Jadi apa? Jadi kita tuh diberi tugas untuk melakukan atau membuat suatu perubahan di dalam unit kerja kita, sekecil apapun itu, kita harus membuat suatu perubahan, menjadi agen perubahan di dalamnya. Kemudian kita melaporkan perubahan apa yang kita lakukan di unit kerja kita. Gitu. Pada saat itu, kalau saya namanya apa ya? Saya kok udah lupa ya, Bung ya. Kamu kalau nggak salah inventaris apa ya? Inventaris ya? Benar kan inventaris? Kayaknya iya ya. Iya nggak sih? Kalau iya. saya waktu itu bikin landing page. Oh iya. Jadi paling nggak kita punya sumbangsih gitu. Iya, ada sumbangsih lah. Ke OPT. Sebagai agen perubahan. Waduh. Ya kira-kira itu buat kawan-kawan yang mungkin nanti sudah masuk menjadi CPNS, persiapkan saja itu kira-kira apa yang ingin dilakukan di unit kerjanya masing-masing untuk membuat suatu perubahan atau suatu tindakan yang bisa membantu instansi kerja di unit kerja masing-masingnya. Kira-kira seperti itu kalau kawan-kawan nanti sudah menjadi CPNS. Ya, kita doakan aja ya. Iya, mudah-mudahan pada lulus. Mudah-mudahan yang mendengarkan podcast ini dan berniat menjadi CPNS, kami doakan bisa masuk. Amin. Makanya siapa ya, tahu dapat jodoh juga di Latsar. Betul. Makanya jangan lupa subscribe channel ini Di AA Podcast. Stay tune terus